Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifani Septiningsih, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 200530006. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya mengenai video pembelajaran yang ada pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama yaitu konsep dasar administrasi pendidikan. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu administrasi pendidikan? Nah, jika teman-teman belum mengetahuinya, kita bahas secara bersama-sama. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dasar dari administrasi. Nah, jadi asal kata administrasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrer, di mana ad di sini berarti intensif, sedangkan ministrer berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Pada video dapat kita ketahui bahwa administrasi ini adalah proses mengelola sumber daya berupa 7M plus 1H, di mana pengertian ini dicetuskan oleh Bapak Husaini Usman. Nah, di mana 7M plus 1I ini ada man, money, methods, machine, marketing, material, minutes, dan information. Nah, kedelapan unsur ini dikelola untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita bahas pengertian dari administrasi secara umum. Nah, administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau sasaran atau tujuan dari suatu organisasi atau suatu kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk pengelola atau orang yang bertugas di bidang administrasi ini sendiri disebut dengan administrator. Jadi administrator ini adalah orang yang bekerja di bidang administrasi. Nah, sedangkan administrasi ini dapat dikatakan sama dengan manajemen, tetapi ada perbedaan di beberapa titik. Untuk perbedaannya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita lanjutkan. Untuk pengertian administrasi ini dapat dibagi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Yang pertama kita lihat dalam arti sempit. Administrasi berasal dari kata administratie, yaitu dalam bahasa Belanda yang meliputi kegiatan mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematik atau teratur, dan pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan agar mudah menemukannya bila mana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan dalam arti luas, administrasi diartikan oleh H.A. Simon, Luther Gulick, dan menurut KBBI. Menurut H.A. Simon, mengemukakan bahwa administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Dan sedangkan menurut Luther Gulick, mengemukakan bahwa administrasi adalah yang berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut KBBI, administrasi diartikan sebagai
usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan kegiatan kantor, serta kegiatan-kegiatan di tata usaha. Nah, itu pengertian dari administrasi. Nah, jadi dari pengertian-pengertian tadi, kita juga menangkap pengertian dari Bapak Husaini Usman, di mana ia mengartikan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan mengelola, di mana mengelola sumber daya yang dicakup dalam 7M plus 1I, di mana 7M ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Ada man atau manusia, money atau keuangan, methods atau metode, mesin atau mesin, marketing atau pemasaran, material atau materi, minutes atau waktu, dan information atau informasi. Nah, man di sini maksudnya adalah manusia atau orang yang memiliki pemikiran atau konsep yang berbeda-beda. Maksudnya di sini yaitu seorang administrator harus mengelola bermacam-macam pikiran yang dimiliki oleh setiap orang menjadi satu dalam satu instansi atau lembaga. Maksudnya di administrasi pendidikan, yaitunya lembaga atau instansi pendidikan. Nah, yang kedua yaitu money atau keuangan. Seorang administrator harus mengelola keuangan dengan baik. Kemudian ada metode, mesin, marketing, material, dan minat, serta informasi. Nah, informasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dikelola dengan sangat-sangat baik, karena apabila informasi ini tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi kesalahpahaman terhadap penangkapan dari suatu informasi. Misalnya, informasi yang kita sampaikan adalah informasi A, tetapi ketika si A menyampaikan kepada yang lain, dia malah menyampaikan informasi yang berbeda. Contohnya, informasi A disampaikan menjadi informasi B. Nah, selanjutnya, di sini seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa administrasi dan manajemen ini sebenarnya sama, tetapi memiliki perbedaan di beberapa titik tertentu. Nah, untuk administrasi itu digunakan atau lebih cocok, lebih pantas digunakan pada lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial. Sedangkan untuk manajemen itu lebih cocok digunakan pada lembaga swasta yang berhubungan atau yang mengutamakan komersial. Kemudian yang administrasi tidak berorientasi pada profit karena ia mengutamakan kepentingan sosial. Nah, sedangkan yang manajemen berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Dan untuk orang yang bertugas di bidang administrasi disebut dengan administrator, sedangkan orang yang bertugas di manajemen disebut dengan manajer atau bos. Untuk administrator dan manajer atau bos juga terdapat beberapa perbedaan. Nah, di antaranya, kalau untuk bos itu bersifat memerintah, berkuasa, dia menggunakan orang atau bawahan, dilayani oleh bawahan, dan suka menyalahkan bawahannya. Kemudian ia juga suka berkata saya pada dirinya sendiri. Sedangkan untuk administrator atau orang yang bertugas di bidang administrasi, dia itu bersifat melatih, memiliki niat yang baik demi kepentingan bersama,
Kemudian ia menciptakan suatu kebanggaan, memecahkan masalah, kemudian melayani orang. Di situ letak perbedaan dari administrator dan bos atau manajer. Selanjutnya, kita membahas mengenai tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu terwujudnya pembelajaran yang bermakna. Kemudian peserta didik dapat aktif dalam mengembangkan diri, memiliki kompetensi manajerial, di mana seorang administrator itu akan mampu mengelola 7M plus 1I yang sudah dijabarkan tadi secara baik, secara efektif dan efisien. Kemudian, adanya administrasi pendidikan ini dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien sebagaimana yang telah dirancang atau direncanakan sebelumnya. Kemudian, administrasi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, sehingga ini dapat meningkatkan citra positif dari instansi atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, ruang lingkup yang dicakup oleh administrasi pendidikan sangatlah luas, tetapi ada beberapa bidang penting yang secara umum dilingkupi oleh administrasi pendidikan. Ini menurut Daryanto ya. Yang pertama yaitu ada di bidang tata usaha. Nah, bidang tata usaha sekolah yang meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat menyurat, dan masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapor, dan sebagainya. Itu untuk bidang tata usaha. Nah, sedangkan bentuk ruang lingkup di bidang personalia murid atau peserta didik ada meliputi organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, evaluasi kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Ini biasanya kita temui pada guru-guru BK. Selanjutnya, untuk ruang lingkup di bidang personalia. Bidang personalia untuk staf yang meliputi pengangkatan dan penempatan guru, organisasi personal guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan diri, refreshing dan upgrading guru-guru. Selanjutnya ada ruang lingkup di bidang pengawasan atau supervisi. Ada usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing, mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah, mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, serta usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru pada umumnya. Dan yang terakhir, ada ruang lingkup di bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yaitu berpedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha untuk mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan serta pengajaran, dan juga melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkup masyarakat. Itu untuk ruang lingkup dari administrasi pendidikan sesuai bidang-bidang yang ada di instansi kependidikan yang ada. Selanjutnya, kita membahas mengenai fungsi manajemen pendidikan yang diutarakan oleh Hersey dan Blanchard. Ada planning atau perencanaan. Setelah perencanaan dilakukan, kita akan melakukan organizing atau mengatur, mengorganisasikan, setelah itu motivation atau memotivasi, kemudian ada controlling atau mengontrol dan mengendalikan. Jadi,
Kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari konsep dasar administrasi pendidikan ini adalah administrasi pendidikan merupakan suatu tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar semua daya yang ada dapat diterima atau ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.